Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan kepada kita segala nikmat yang tak terhingga. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kita hendak menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan mampu kita menghinggakannya. Sebagai bukti syukur kita, kita harus bersabar dalam menjalankan ketentuan-ketentuan Allah. Itulah bentuk ibadah kita kepada Allah. Untuk itu, di waktu yang singkat ini, izinkan khotib menyampaikan risalah khutbah dengan tema sabar dalam menjalankan ketentuan-ketentuan Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran di surat 76, surat Ad-Dahr atau surat Al-Insan di ayat yang ke-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athima aw kafura. Maka bersabarlah kamu dalam menjalankan ketentuan-ketentuan Rabbmu. Apa itu ketentuan Allah? Hukum-hukum Allah, syariat Allah, yaitu perintah Allah, larangan Allah, hal-hal yang telah Allah tetapkan. Sabar pula dalam menghadapi segala ketetapan takdir Allah, baik musibah, baik maupun buruk. Siapa yang mampu bersabar dalam menjalankan ketentuan Allah ini, insya Allah Allah berikan jaminan jannah. Asal sabarnya benar. Wala tuti' minhum athima aw kafura. Janganlah kamu mengikuti mereka, orang-orang yang berdosa, apalagi orang-orang yang kafir. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudara sekalian, Allah ciptakan kita, tujuan utamanya adalah ibadah. Ibadah itu adalah bentuk rasa syukur kita, dan jalankan ibadah dengan kesabaran. Dalam segala hal Allah perintahkan itu. Maka seorang hamba yang sabar dalam menjalankan perintah, seorang hamba yang sabar dalam meninggalkan larangan, seorang hamba yang sabar ketika menghadapi takdir Allah, ketetapan Allah yang buruk maupun yang baik, seorang hamba sabar ini karena mengharapkan ridha Allah, jaminannya surga. Allah berikan janji di surat Ar-Ra'du, surat 13 ayat ke-22 sampai ayat ke-24. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, dan orang-orang yang sabar karena mengharapkan wajah Rabb mereka, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan surganya Allah agar kelak bisa berjumpa dengan Rabbnya. Aqamus salah, orang sabar adalah orang yang harus membuktikan dengan tetap mendirikan salat.
Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang sabar adalah orang yang tidak bakhil, yang apabila dititipi harta, dia infakkan rizkinya baik dalam keadaan terus terang atau dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Dan sabar ketika menghadapi sesuatu, hinaan, celaan, keburukan dari orang lain, menghadapi keburukan dibalas dengan kebaikan. Membalas keburukan dengan kebaikan. Itulah orang-orang yang Allah katakan ulaika lahum uqbaddar. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan tempat kesudahan yang terbaik. Apakah tempat kesudahan terbaik itu? Jannatu adn, surga-surga Aden. Yadkhulunaha, yang kelak mereka akan memasukinya. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Yaitu Allah akan masukkan mereka ke dalam surga-surga Aden bersama orang tua mereka, bersama orang-orang yang saleh di kalangan orang tua mereka, nenek moyang mereka, pasangan-pasangan mereka, anak cucu mereka, dan para malaikat masuk dari segala pintu-pintu surga sambil malaikat mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Selamat sejahtera tercurah atasmu karena kesabaranmu. Maka sungguh orang yang mampu sabar sepanjang hidup di dunia, sabar dalam menjalankan perintah, meninggalkan larangan, mengikuti aturan, menghadapi musibah, Allah berikan jaminan balasan tanpa batas. Karena nikmat di surga tanpa batas. Maka Allah firmankan di surat 39, yakni surat Az-Zumar di ayat yang ke-10, Qul, katakanlah, ya ibadilladzina amanu, hai hamba-hambaku yang beriman, ittaqu rabbakum, hendaklah kamu bertakwa kepada Rabbmu, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, bagi orang-orang yang di dunia senantiasa berbuat baik, Allah akan balas dengan yang lebih baik. Wa ardullahu wasi'ah, bumi Allah itu luas, silahkan kita cari karunia Allah dimanapun kita berada. Ingat, yang penting kita senantiasa sabar. Maka Allah berikan jaminan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang sabar sajalah yang Allah akan memberikan balasan kepada mereka tanpa batas. Sempurna Allah akan berikan semuanya, yakni nanti di dalam surga. Maka salah satu sabar ketika Allah perintahkan kita menjalankan perintah Allah, sabar yang berat dalam menjalankan kewajiban Allah, di antaranya adalah menegakkan salat 5 waktu. Maka Allah perintahkan salat itu harus dilandasi dengan kesabaran. Di surat Toha, surat 20 ayat ke-132, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkanlah keluargamu untuk tetap menegakkan salat dan bersabarlah kamu untuk menegakkannya. Bersabarlah kamu dalam menjalankannya. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki kepadamu. Nahnu narzuquk, yang memberikan rizki kepadamu kami, kata Allah. Kenapa Allah kaitkan antara salat dengan sabar dan rizki? Karena banyak orang meninggalkan salat gara-gara sibuk mencari rizki. Yang berdagang, yang berbisnis, yang rapat, yang mencari kedudukan, yang sibuk dengan hobi, dunia dikejar, salat ditinggalkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seakan-akan mereka kalau salat rizkinya diambil oleh Allah. Maka Allah katakan, la nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki. Nahnu narzuquk, yang memberikan rizki kepadamu adalah kami, kata Allah. Wal 'aqibatu littaqwa, akibat yang terbaik hanyalah untuk orang-orang takwa. Sungguh mengerikan saudara sekalian, negara Islam di negara kita itu Indonesia, orang-orang Islamnya. Ada sebuah survei, semoga survei ini hanya sekedar survei, tapi naudzubillah kalau sampai itu benar. Seorang yang bernama Saiful Mujani, Research and Development, di akhir 2024 mengadakan survei. Yang disurvei adalah hanya umat Islam laki-laki di setiap kota besar disurvei. Apa hasil surveinya?
Pertanyaan pertama, apakah Anda Muslim? Jawabannya 100% iya. Apakah Anda menegakkan sholat 5 waktu? 39,6% menjawab ya. Lebih dari 60% gak sholat 5 waktu. Apakah Anda masih melaksanakan sholat meskipun tidak 5 waktu? Sekitar 46,7% yang melaksanakan sholat meskipun tidak 5 waktu. Berarti lebih dari 50% gak sholat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang lebih mengerikan, apakah Anda sholat 5 waktu berjamaah di masjid? Hanya 2% yang menjawab sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Pada laki-laki wajib datang ke masjid. Hanya 2%, saudara sekalian. Lalu apakah kita termasuk yang 2%? Silahkan kita merenung. Jangan-jangan kita di luar yang 2%. Lalu bagaimana kita akan mengatakan sabar? Sedangkan kita dalam sholat wajib dengan kesabaran, Pak. Maka sungguh sholat yang dilandasi dengan kesabaran, berarti sholat yang sesuai aturan Allah dan Rasul, yang dilakukan dengan benar, yang dilakukan tepat waktu. Karena sholat yang terbaik yang dicintai Allah adalah sholat pada awal waktu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ay amali afdal indallah, amal apa yang paling utama, yang paling disukai Allah? As-salatu li awalil waktiha, salat pada awal waktu. Siapa di antara kita para laki-laki yang ingin salatnya awal waktu, berjamaah di masjid, pasti awal waktu. Yang tidak di masjid saya tidak tahu. Lalu ditanya lagi, summa ayyu ya Rasulullah, lalu amal apa lagi yang dicintai Allah ya Rasulullah? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Summa ayyu ya Rasulullah, apalagi ya Rasulullah? Jihadun fi sabilillah, berjihad di medan perang membawa agama Allah. Itu dikalahkan birrul walidain, dikalahkan dengan salat awal waktu. Maka kesabaran kita dalam mendirikan salat ini sangat penting. Bahkan dalam keadaan apapun kita minta tolong sama Allah harus dilandasi dengan sabar. Dan memang sabar itu berat. Salat yang dilandasi sabar itu berat, kecuali bagi orang khusyuk. Yang Allah firmankan di Al-Baqarah surat 2 ayat yang ke-45, wasta'inu bis-sabri was-salah, mintalah pertolongan kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Tapi sungguh salat yang dilandasi dengan kesabaran, salat yang benar-benar ditegakkan dengan kesabaran, itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Maka Allah akan senantiasa bersama dengan orang yang sabar. Kalau sabar itu dibuktikan dalam ketaatan, sabar dalam ibadah, sabar meninggalkan larangan, sabar mengikuti aturan, sabar pula dalam keadaan Allah tegakkan musibah-musibah yang menimpa kita. Maka di surat yang sama Al-Baqarah 153 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hai orang-orang yang beriman, mintalah kamu pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Semoga kita mampu buktikan diri kita, tidak perlu dengan retorika, tidak perlu dengan ucapan, tapi buktikan dengan amal kita. Mari sabar kita dalam menjalankan perintah Allah, sabar meninggalkan larangan Allah, sabar menghadapi musibah ketetapan dari Allah, takdir baik maupun buruk. Semoga dengan kesabaran kita Allah berikan kepada kita pahala tanpa batas nanti di surga. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah kedua ini kembali khatib mengingatkan salah satu sabar tadi diantaranya sabar ketika menghadapi musibah. Karena tidaklah Allah tetapkan seorang hamba sepanjang dia berada hidup di dunia, pasti Allah akan timpakan musibah itu. Dan siapa yang akan mendapatkan kabar gembira ketika menghadapi musibah yang buruk itu? Hanya orang yang sabar, kata Allah. Al-Baqarah 155. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal-ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi waz zamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami benar-benar pasti akan menguji kamu, terkadang dengan sedikit kekurangan, sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, kekurangan harta, jiwa, bahan makanan, buah-buahan dan yang lainnya. Wa basyiris sabirin, sampaikan kabar gembira hanya bagi orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka sungguh sepanjang kita hidup Allah tidak pernah akan membiarkan kita, kecuali pasti kita akan ditimpa ujian. Dan Allah inginkan kesabaran dan ketakwaan, itu yang harus kita utamakan. Seperti yang Allah firmankan di Ali Imran surat 3 186, latublaghunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Sungguh benar-benar kami pasti akan menguji kamu, terkadang melalui harta kamu, terkadang melalui jiwa-jiwa kamu, fisik kamu. Terkadang Allah menguji kamu dengan hinaan, celaan yang banyak yang menyakitkan hati dari orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kamu, dari orang-orang yang menyekutukan Allah. Yang Allah inginkan di ujung ayatnya adalah wa in tasbiru wa tattaqu. Siapa yang tetap bersabar menghadapi itu dan tetap bertakwa dalam keadaan menghadapi itu, inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya itulah hal yang seharusnya kamu utamakan. InsyaAllah jika kita utamakan kesabaran, kita utamakan ketakwaan, semoga kesabaran dan ketakwaan kita akan membuahkan hasil. Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Itu yang Allah janjikan di surat 23 surat Al-Mu'minun di ayat ke-111. Sungguh bagi orang-orang yang sabar di dunia, nanti Allah akan memberikan balasan yang sempurna, yaitu surga. Kenapa kita bisa meraihnya? Karena kita memiliki kesabaran. Bima sabaru annahum humul faizun. Orang sabar itulah orang yang akan meraih kemenangan. Semoga kita bisa meraihnya dengan perjuangan kesabaran kita sepanjang hidup kita. Sabar tanpa batas. Kesabaran kita batas akhirnya adalah di saat sakratul maut kita telah habislah sabar kita, dan dengan itu kita semoga meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين
الكافرين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمؤمنين في بلادنا إندونيسيا وفي غزة وفي فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان اللهم انصرهم اللهم ثبت أقدامهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر الدعوان الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين أقم الصلاة